menyelami sejarah negara Jepang, maka tak akan pernah dipisahkan dari periode negara yang terpecah belah menjadi ribuan bagian, di mana setiap wilayah dipimpin oleh panglima perang yang haus akan kekuasaan dan kesetiaan bisa berubah secepat angin musim gugur. Inilah yang terjadi di negara Jepang pada sekitar pertengahan abad ke-15 hingga awal abad ke-17, sebuah masa yang dikenal sebagai Sengoku Jidai atau periode negara berperang. Segalanya bermula dari runtuhnya kewibawaan pemerintahan Kesogunan Ashikaga di wilayah Kyoto yang semula menjadi penengah kekuatan militer. Melemahnya kekuatan kesogunan ini diakibatkan serangkaian konflik internal dan perebutan pengaruh di wilayah istana kesogunan. Kekosongan otoritas ini pun pada akhirnya membuka jalan bagi para daimyo atau penguasa daerah untuk membangun kekuatan mereka masing-masing. Periode ini menyaksikan bagaimana serangkaian aliansi terbentuk, namun seringkali cepat hancur dalam waktu yang singkat, di mana pertempuran meletus tanpa henti di berbagai tempat, hingga berdirinya benteng-benteng megah yang tumbuh di puncak Bukit Bak Jamur setelah hujan. Sengoku Jidai bukan sekedar perang antar wilayah saja. Perang ini juga adalah era di mana strategi, inovasi militer, dan serangkaian intrik politik berkembang dengan pesat. Para panglima seperti Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan juga Tokugawa Ieyasu muncul dari kancah kekacauan ini, dan masing-masing dari mereka membawa visi serta taktik yang mengubah wajah Jepang selamanya. Pedang katana yang bersilang dengan tombak yari, panah yang menghujani medan peperangan, dan kemudian dentuman senjata api asing mulai memecah tradisi kuno samurai. Namun di balik deru perang, Sengoku Jidai juga melahirkan transformasi sosial dan budaya yang berpengaruh hingga masa kini. Pertemuan dengan bangsa Eropa juga membawa pengaruh baru dari teknologi persenjataan hingga agama yang datang. Periode ini adalah sebuah kisah tentang ambisi tanpa batas, serangkaian pengkhianatan yang mematikan, dan juga tekad untuk menyatukan negeri matahari terbit yang telah tercerai-berai tersebut. Sengoku Jidai yang secara harafiah berarti zaman negara-negara berperang merupakan salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah Jepang yang berlangsung kira-kira dari pertengahan abad ke-15 hingga awal abad ke-17. Masa ini pun ditandai oleh perebutan kekuasaan tanpa henti antara berbagai daimyo atau tuan-tuan tanah feodal yang memimpin wilayah-wilayah independen, runtuhnya otoritas pemerintahan pusat, dan juga perubahan besar dalam bidang teknologi militer serta transformasi sosial yang pada akhirnya membentuk cikal bakal Jepang modern ini. Namun, untuk memahami mengapa periode penuh kekacauan ini bisa terjadi, maka kita perlu menelusuri latar belakangnya, mulai dari sistem pemerintahan sebelum Sengoku hingga serangkaian krisis yang menghancurkan struktur politik yang sudah bertahan selama berabad-abad lamanya. Sebelum memasuki era Sengoku Jidai, Jepang diperintah melalui sistem feodal di bawah kekuasaan shogun, yakni seorang pemimpin militer tertinggi yang memegang kendali atas negeri, sementara kaisar tetap menjadi simbol legitimasi politik dan juga spiritual, akan tetapi kekuasaannya hanya bersifat nominal semata. Pada sekitar abad ke-12 Masehi, Jepang memasuki masa kesogunan Kamakura di bawah Minamoto no Yoritomo yang menciptakan dualisme kekuasaan antara istana kekaisaran di wilayah Kyoto dan pemerintahan militer di wilayah Kamakura. Setelah Kamakura jatuh akibat pemberontakan Kenmu no Shinsei pada tahun 1333 Masehi, Jepang sempat diperintah langsung oleh Kaisar Go-Daigo. Namun upaya ini gagal mempertahankan kestabilan, dan tak lama setelahnya lahirlah Kesogunan Ashikaga atau Muromachi Bakufu di bawah Ashikaga Takauji. Berbeda dengan Kamakura Bakufu yang memusatkan kekuasaannya, Ashikaga Bakufu memiliki otoritas yang lebih lemah dan mengandalkan jaringan aliansi dengan para daimyo di daerah-daerah di Jepang. Kesogunan Ashikaga lebih berfungsi sebagai mediator politik daripada penguasa mutlak, di mana para daimyo diberi otonomi luas untuk mengatur wilayahnya sendiri, memungut pajak, dan juga membangun kekuatan militer mereka sendiri. Kondisi ini pun menciptakan stabilitas sementara selama beberapa dekade awal, akan tetapi juga menanamkan benih kemandirian daerah yang kelak akan menggerogoti kekuatan kesogunan. Penyebab langsung lahirnya Sengoku Jidai adalah Perang Onin, sebuah konflik besar yang berlangsung di Kyoto selama 1 dekade penuh lamanya. Perang ini berawal dari perebutan jabatan shogun antara dua faksi besar, yakni faksi Hosokawa dan juga faksi Yamana. Meskipun pada awalnya bersifat politik internal, perang ini merembet menjadi konflik nasional karena para daimyo di seluruh Jepang ikut terlibat yang mendukung salah satu kubu. Kyoto hancur akibat pertempuran berkepanjangan, ekonomi pun runtuh, dan wibawa Shogun Ashikaga tergerus dengan habis. Setelah perang berakhir, tak ada pihak yang benar-benar menang, namun kekuasaan pusat lumpuh total, dan setelahnya para daimyo di daerah tidak lagi tunduk secara efektif kepada kesogunan.
Dengan melemahnya kekuasaan shogun, daimyo secara praktis menjadi penguasa independen di wilayahnya masing-masing. Mereka lantas memerintah melalui kekuatan militer pribadi, memperluas tanah kekuasaan masing-masing, dan lantas membentuk aliansi ataupun menyerang tetangga wilayah mereka untuk memperbesar pengaruhnya. Lahirnya fenomena Gekokujo, yang artinya yang bawah menaklukkan yang atas, menjadi tanda khas era ini, di mana prajurit atau pejabat berpangkat rendah dapat sewaktu-waktu menggulingkan tuan tanahnya dan mengambil alih kekuasaan. Sebelum Sengoku, sistem hierarki samurai berjalan cukup stabil, namun di era ini terjadi mobilitas sosial besar-besaran, di mana banyak samurai bawahan yang berhasil merebut posisi lebih tinggi melalui keberanian di medan peperangan. Selain itu, petani pun terkadang ikut bangkit memberontak dalam bentuk Iko-Iki, yakni sebuah gerakan massa bersenjata yang dipimpin oleh kelompok agama Buddha bernama Jodo Shinshu yang menolak tunduk pada para daimyo. Perang berkepanjangan pun pada akhirnya menguras sumber daya. Pajak atas hasil panen semakin tinggi untuk membiayai para tentara, sementara gagal panen atau bencana alam memperparah penderitaan rakyat. Sebuah kondisi yang mendorong maraknya migrasi, pembajakan, serta perampokan yang semakin mengacaukan stabilitas negara. Agama Buddha dan Shinto tidak hanya menjadi aspek spiritual, akan tetapi juga berbentuk kekuatan politik. Beberapa kuil besar seperti Enryakuji di Gunung Hiei memiliki pasukan biarawan bersenjata atau Sohei yang terlibat aktif dalam konflik, terkadang sebagai sekutu, terkadang sebagai kekuatan independen yang mengancam para daimyo. Sebelum Sengoku, pertempuran samurai lebih bersifat duel antar bangsawan berkuda. Namun semuanya berubah pada abad ke-15 hingga abad ke-16, di mana strategi perang berubah menjadi pertempuran massal yang melibatkan ribuan prajurit, termasuk di antaranya adalah infanteri Ashigaru. Kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1543 yang turut membawa senjata api atau Tanegashima segera mengubah wajah peperangan di daratan Jepang. Dalam waktu yang sangat singkat, para daimyo mulai memproduksi dan mengadaptasi senjata ini dalam taktik militer mereka masing-masing, di mana senjata api mengubah pola peperangan dari pasukan pemanah dan tombak menjadi barisan para penembak. Menjelang akhir abad ke-15, Jepang pun akhirnya terpecah belah menjadi puluhan negara kecil yang saling bersaing. Tidak ada kekuatan pusat yang mampu mempersatukan mereka karena beberapa wilayah seperti Provinsi Kai, Echigo, dan juga Satsuma berkembang menjadi basis militer kuat di bawah kepemimpinan daimyo yang ambisius. Awal periode Sengoku ditandai oleh kebangkitan tokoh-tokoh besar seperti Takeda Shingen, Uesugi Kenshin, dan Imagawa Yoshimoto. Mereka bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga administrator yang memperkuat ekonomi wilayahnya, membangun kastil, dan lantas mengatur birokrasi mereka masing-masing. Gabungan dari serangkaian faktor di atas, runtuhnya kekuasaan pusat, ambisi para daimyo, krisis ekonomi, gerakan rakyat bersenjata, dan inovasi teknologi militer menciptakan sebuah kondisi di mana perang menjadi norma kehidupan sehari-hari. Aliansi pun dibentuk dan dipecah dengan cepat. Pertempuran besar terjadi hampir setiap tahun dan Jepang terperosok konflik selama lebih dari 1 abad lamanya. Periode Sengoku Jidai di Jepang dimulai sekitar tahun 1467 dan ditandai oleh pecahnya Perang Onin yang terjadi antara 1467 hingga 1477. Sebuah konflik besar yang mengguncang pusat pemerintahan dan juga memicu fragmentasi kekuasaan di seluruh negeri. Perang ini pada awalnya bukanlah perang untuk menumbangkan kekuasaan shogun, melainkan sengketa suksesi internal di kalangan elit militer, khususnya di lingkungan Kesogunan Ashikaga. Namun bentrokan ini membesar menjadi perang berskala nasional yang melibatkan hampir seluruh klan besar di wilayah Jepang. Penyulut awalnya adalah perebutan posisi Shogun Ashikaga Yoshimasa yang mulai kehilangan kendali atas para daimyo. Yoshimasa yang tidak memiliki keturunan pada awal masa pemerintahannya semula menunjuk adiknya, yakni Ashikaga Yoshimi, sebagai penerusnya. Namun, kelahiran putra Yoshimasa pada tahun 1464 mengubah situasi tersebut. Keputusan untuk mengangkat sang putra sebagai pewaris baru memicu konflik politik yang membelah para penguasa regional menjadi 2 kubu. Di satu sisi, terdapat Hosokawa Katsumoto yang mendukung Ashikaga Yoshimi sebagai pewaris yang sah. Sementara di sisi lainnya, berdiri Yamana Shozen yang memihak pada putra Yoshimasa. Keduanya bukan sekedar pejabat istana biasa, melainkan daimyo berpengaruh yang memegang kendali langsung atas militer yang besar di wilayah mereka masing-masing. Persaingan pribadi mereka berubah menjadi persaingan faksi bersenjata dan melibatkan ratusan ribu samurai dan lantas pasukan bantuan dari klan-klan sekutu. Benturan besar pun terjadi di Kyoto pada tahun 1467, di mana pertempuran awal berlangsung di dalam kota, di mana rumah-rumah, kuil, dan pusat perdagangan pun ikut hancur terbakar.
Kota Kyoto yang selama ratusan tahun telah menjadi pusat politik dan budaya berubah menjadi medan peperangan urban yang penuh dengan kehancuran. Perang ini pun segera keluar dari batas ibu kota, menyebar ke berbagai provinsi di seluruh Jepang. Yang membedakan Perang Onin dari konflik-konflik sebelumnya adalah skala keterlibatan para daimyo dari hampir seluruh penjuru negeri. Mereka memobilisasi pasukan dari wilayah masing-masing, bukan hanya untuk mendukung faksi pilihan mereka, akan tetapi juga untuk memperluas pengaruh teritorial mereka masing-masing. Banyak klan melihat kekacauan ini sebagai sebuah peluang untuk memperluas domain mereka, merebut tanah, dan lantas mematahkan dominasi lawan lama. Meskipun shogun secara nominal tetap memegang otoritas pusat, namun realitas politik menunjukkan bahwa kekuasaannya telah lama runtuh. Setelah beberapa tahun, perang tidak lagi dapat dikendalikan dari pusat, dan para daimyo bertindak secara independen, membuat aliansi baru atau mengkhianati aliansi lama sesuai kepentingan mereka masing-masing. Perang Onin pun berakhir secara resmi pada tahun 1477 tanpa pemenang yang jelas. Ashikaga Yoshimasa akhirnya mengundurkan diri dan meninggalkan tahta kepada putranya, yakni Ashikaga Yoshihisa. Namun posisi shogun ini sudah kehilangan makna strategis karena tidak lagi mampu mengatur ataupun memerintah para daimyo yang semakin kuat. Kekosongan otoritas ini pun menjadi katalitis utama yang memicu pecahnya periode Sengoku Jidai. Pasca 1477, Jepang masuk ke dalam kondisi politik yang dapat digambarkan sebagai balkanisasi politik. Negara terpecah menjadi puluhan hingga ratusan wilayah yang masing-masing dikuasai oleh seorang daimyo lengkap dengan kastilnya sendiri, pasukan samurainya sendiri, dan struktur pemerintahannya sendiri. Aliansi yang terbentuk selama Perang Onin pun segera dibubarkan. Banyak daimyo yang dulunya sekutu akhirnya menjadi musuh yang sengit, berperang untuk menguasai jalur perdagangan, lahan pertanian yang subur, dan lokasi-lokasi yang strategis. Periode ini melihat munculnya fenomena Gekikuju, yakni sebuah istilah yang berarti orang bawahan yang dapat mengalahkan atasannya. Samurai tingkat menengah atau bahkan pejabat bawahan kadang berhasil menggulingkan daimyo mereka dan lantas mengambil alih kekuasaannya. Awal Sengoku Jidai diwarnai oleh dominasi sejumlah klan besar yang sebelumnya memiliki peranan penting di Perang Onin, di antaranya adalah klan Hosokawa yang meskipun kehilangan posisi terkuatnya di wilayah Kyoto, namun mereka tetap mempertahankan kekuasaan di beberapa provinsi dan terus-menerus terlibat konflik dengan musuh lama maupun pendatang baru. Klan Yamana, di mana kekuatan mereka melemah pasca perang, namun mereka tetap menjadi pemain penting di wilayah barat Jepang. Klan Takeda yang menguat di wilayah Kai, serta mulai membangun kekuatan militer yang kelak terkenal di seluruh negeri. Klan Uesugi yang berpengaruh di wilayah Kanto meskipun harus menghadapi persaingan sengit dari klan Hojo yang sedang naik daun. Dan kemudian klan Hojo yang muncul sebagai kekuatan baru yang cepat memperluas kekuasaan di wilayah timur Jepang. Periode awal Sengoku membawa perubahan signifikan dalam cara perang yang dijalankan di Jepang. Sebelumnya, peperangan cenderung dilakukan dalam skala yang terbatas dengan aturan dan kehormatan tertentu. Namun, pada masa ini, perang menjadi total, melibatkan pengepungan kastil, pembakaran desa, dan penggunaan strategi baru yang lebih pragmatis daripada sekedar sebuah duel kehormatan para samurai. Para daimyo memperkuat pertahanan dengan membangun kastil di lokasi strategis dan seringkali di puncak berbukit atau di tengah dataran yang dikelilingi oleh sungai. Kastil sendiri berfungsi bukan hanya sebagai markas militer, akan tetapi juga sebagai pusat administrasi dan juga simbol kekuasaan. Pembangunan benteng-benteng ini pun memicu munculnya kota-kota kastil atau jokomachi yang kelak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan juga populasi. Selain itu, struktur sosial pun mulai bergeser, di mana banyak petani menjadi prajurit musiman untuk membela wilayah mereka, sementara para samurai mulai berperan sebagai administrator dan juga pejabat lokal. Sistem ini pun memperkuat basis kekuasaan daimyo di wilayah mereka masing-masing. Ketiadaan kendali dari pusat memungkinkan setiap daimyo untuk mengatur hukum, pajak, dan juga administrasi sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Beberapa daimyo pun mengeluarkan undang-undang lokal atau bunkokuho untuk menertibkan rakyat dan memperkuat loyalitas. Aturan ini biasanya mencakup pembagian tanah, larangan berpindah tempat tanpa izin, dan penegakan hukum yang ketat terhadap kejahatan. Kebijakan ini pun membuat banyak wilayah menjadi lebih stabil secara internal meskipun tetap terlibat perang dengan tetangganya. Pada tahap ini, Jepang berubah menjadi mozaik negara-negara kecil yang saling bersaing dan masing-masing dengan pusat kekuasaan yang relatif mandiri. Setelah Perang Onin, serangkaian konflik regional pun meletus di berbagai penjuru negeri, di antaranya Perang Kanso yang terjadi antara 1487 hingga 1505 di wilayah Kanto yang melibatkan klan Uesugi, Hojo, dan Imagawa. Perang Chokyo pada tahun 1487 hingga 1508 di wilayah Kinai dan sekitarnya yang kembali melibatkan klan Hosokawa dalam perebutan kekuasaan di Kyoto.
Pertarungan internal di berbagai klan besar, di mana cabang keluarga atau pengikut setia berusaha untuk merebut kepemimpinan. Perang-perang ini mempercepat proses naik turunnya kekuatan daimyo. Klan yang kuat di awal periode bisa saja runtuh dalam satu dekade dan digantikan oleh pemimpin yang baru, yang lebih agresif dan juga inovatif. Menjelang akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, pola politik Jepang telah bergeser sepenuhnya dari sistem shogun sentris menjadi sistem multi-hegemon. Di setiap wilayah utama, ada satu atau dua daimyo dominan yang mengklaim sebagai penguasa tertinggi di area tersebut, namun tetap harus menghadapi pesaing dari luar. Wilayah-wilayah seperti Kanto, Chubu, Kinai, dan Chugoku menjadi ajang pertarungan utama. Perang tidak lagi berfokus pada konflik personal antar tokoh di pusat pemerintahan, melainkan pada perebutan kontrol ekonomi, akses ke pelabuhan, jalur perdagangan, dan sumber daya strategis. Setelah Perang Onin dan runtuhnya kekuasaan pusat, Jepang memasuki periode di mana kekuatan regional benar-benar berdiri secara mandiri. Para daimyo mulai menyusun strategi jangka panjang, membangun infrastruktur militer, dan membentuk pemerintahan internal yang sangat solid. Dan disinilah muncul tokoh-tokoh yang kelak akan dikenal sebagai penguasa besar di periode Sengoku. Pasca awal abad ke-15, banyak daimyo mulai menyadari bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk bertahan. Mereka membutuhkan administrasi yang efektif dan juga basis ekonomi yang kuat. Daimyo-daimyo tersebut pun antara lain adalah Takeda Shingen dari Provinsi Kai yang membangun sistem pajak berbasis hasil panen, membagi wilayah ke dalam distrik administratif, dan memelihara pasukan kavaleri yang kelak terkenal tangguh di medan peperangan. Uesugi Kenshin dari Provinsi Echigo yang memperkuat ekonomi daerah pegunungan dengan menguasai jalur perdagangan darat dan juga pelabuhan di Laut Jepang. Hojo Shoun di wilayah Sagami dan sekitarnya yang memelopori penerapan Bunkokuho atau hukum wilayah yang efektif dan lantas menjadi model bagi daimyo lainnya. Tokoh-tokoh ini tidak langsung menjadi legenda dalam semalam. Mereka adalah hasil dari proses panjang konsolidasi kekuasaan lokal yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan pusat yang masih berlangsung sejak akhir abad ke-15. Pada awal abad ke-15, medan perang Jepang mulai mengalami transformasi besar di mana strategi mulai beralih dari pertempuran frontal menjadi pengepungan kastil yang menjadi strategi dominan. Alih-alih perang terbuka semata, para daimyo fokus merebutkan titik-titik benteng yang strategis. Penggunaan senjata api juga mulai masuk setelah kedatangan bangsa Portugis pada sekitar tahun 1543. Meskipun hal ini terjadi agak belakangan, banyak daimyo awal yang sudah memodifikasi taktik mereka untuk mempersiapkan integrasi teknologi baru. Dan juga penggunaan kavaleri dan infanteri terlatih menggantikan konsep perang samurai yang telah berjalan selama berabad-abad lamanya. Petani bersenjata atau ashigaru pada akhirnya juga menjadi tulang punggung pasukan. Oleh karena serangkaian perubahan taktis tersebut, beberapa pertempuran pun menjadi saksi perubahan lanskap peperangan. Seperti yang terjadi pada Perang Kanto yang terjadi pada 1510 hingga 1530, sebuah pertarungan panjang antara klan Hojo, Uesugi, dan Imagawa yang membentuk peta kekuatan wilayah timur Jepang. Ekspansi Hojo ke Musashi dan Sagami yang membawa mereka menjadi salah satu kekuatan terkuat di Jepang Timur memaksa klan-klan lain untuk beraliansi untuk menandingi mereka. Dan lantas, pertarungan antara Takeda Shingen dan Shinano yang terjadi pada 1542 sampai 1548, yakni sebuah ekspansi yang dipimpin oleh Takeda Shingen ke wilayah Shinano untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama di Jepang Tengah. Konflik-konflik ini menggeser fokus dari perang internal kecil menjadi kompetisi besar antar daerah. Menjelang pertengahan abad ke-16, Oda Nobunaga pun muncul dari Provinsi Owari sebagai figur yang awalnya dianggap hanya penguasa lokal biasa. Namun serangkaian keberhasilannya dalam memenangi pertempuran Okehazama pada tahun 1560 melawan Imagawa Yoshimoto membuka era baru di mana daimyo yang gesit, inovatif, dan berani dapat menentang kekuatan lama. Bersamaan dengan itu, di wilayah lain juga muncul pemain besar lainnya seperti Mori Motonari di wilayah Chugoku yang terkenal dengan strategi politik dan militernya yang halus. Ada juga Chosokabe Mitochika di wilayah Shikoku yang memanfaatkan kekacauan untuk mempersatukan pulau tersebut. Serta Shimazu Takahisa dan penerusnya di wilayah Kyushu yang memperluas kekuasaan di wilayah selatan. Periode transisi ini pun berhasil memperlihatkan bahwa untuk bertahan dan berkembang di Sengoku Jidai, seorang daimyo harus menguasai 3 pilar utama, yakni kekuatan militer yang disiplin, dengan strategi pengepungan dan manuver medan yang efektif, ekonomi yang mandiri yang dapat menopang perang jangka panjang, dan juga aliansi politik yang fleksibel di mana dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan kebutuhan. Hal ini terjadi karena mengandalkan warisan keluarga saja ataupun status samurai dirasa tidak cukup di era seperti ini. Fenomena Gekokuju masih terus berlangsung, artinya setiap daimyo lemah beresiko untuk digulingkan oleh bawahannya sendiri ataupun tetangga politiknya.
Pada sekitar tahun 1560-an, lanskap politik Jepang pun sudah mulai mengerucut. Dari ratusan daimyo pada akhir Perang Onin, kini jumlah pemain besar yang benar-benar memiliki peluang unifikasi tinggal puluhan. Para penguasa seperti Oda Nobunaga, Takeda Shingen, Uesugi Kenshin, Mori Motonari, dan Hojo Uchiyasu menguasai wilayah luas dengan pasukan puluhan ribu orang. Persaingan mereka menandai berakhirnya fase awal Sengoku Jidai yang penuh fragmentasi liar dan memasuki fase kompetisi antar hegemon yang lebih terstruktur, di mana tujuan utama mereka bukan lagi sekedar bertahan hidup, tetapi menguasai seluruh Jepang secara penuh. Memasuki pertengahan abad ke-16, lanskap politik Jepang pun sudah jauh berbeda jika dibandingkan awal periode Sengoku. Jumlah daimyo yang benar-benar memiliki pengaruh luas semakin sedikit, namun kekuatan militer dan ekonomi mereka meningkat dengan drastis. Para penguasa ini tidak hanya berperang untuk mempertahankan wilayah saja, akan tetapi juga untuk menaklukkan dan menguasai Jepang secara keseluruhan. Di Jepang Tengah dan Timur, Oda Nobunaga mulai menonjol sebagai kekuatan baru. Kemenangannya dalam pertempuran Okehazama mengakhiri hegemoni klan Imagawa dan membuka jalan bagi ekspansinya yang lebih luas. Oda Nobunaga terkenal karena inovasinya di medan peperangan, di mana ia menggunakan pasukan Ashigaru secara masif dan kelak penerapan senjata api secara terorganisir. Di sisi lainnya, di wilayah pegunungan Kai, Takeda Shingen memimpin klan Takeda menuju masa kejayaannya. Dengan pasukan kavaleri yang disiplin dan manuver strategi brilian, ia menguasai wilayah Shinano dan menantang tetangga-tetangganya, termasuk di antaranya adalah Uesugi Kenshin dari Echigo. Pertarungan antara Takeda Shingen dan Uesugi Kenshin pun menjadi salah satu kisah paling terkenal di fase Sengoku Jidai. Keduanya terlibat dalam serangkaian pertempuran di Kawanakajima, dan meskipun tidak ada kemenangan mutlak, rivalitas ini memperlihatkan betapa sengitnya kompetisi militer pada masa itu. Takeda Shingen unggul dalam strategi manuver kavaleri dan logistik, sementara Uesugi Kenshin dikenal sebagai komandan lapangan yang berani, memimpin langsung pasukannya, dan ahli dalam membaca medan peperangan. Pertarungan mereka membuat wilayah tengah Jepang menjadi medan konflik besar yang menyedot perhatian para daimyo lainnya. Sementara Oda Nobunaga, Takeda Shingen, dan Uesugi Kenshin bertarung di pusat Honshu, kekuatan lain berkembang di wilayah yang berbeda. Klan Mori di Chugoku yang dipimpin oleh Mori Motonari menguasai jalur perdagangan laut di Laut Pedalaman Seto. Klan Hojo di wilayah Kanto juga memperluas pengaruhnya dengan benteng-benteng kuat seperti di Odawara. Serta klan Shimazu di wilayah Kyushu yang mengkonsolidasikan wilayah selatan dan mulai melirik ekspansi keluar pulau. Tahun 1543 menjadi titik balik penting saat bangsa Portugis memperkenalkan senjata api atau arquebus ke wilayah Jepang. Oda Nobunaga menjadi salah satu pionir penggunaannya secara efektif. Pada pertempuran Nagashino yang terjadi pada tahun 1575, Oda Nobunaga memandukan senjata api dengan pertahanan benteng kayu untuk mematahkan serangan kavaleri Takeda Shingen dan menandai akhir dari supremasi taktik kavaleri murni. Penggunaan senjata api memaksa daimyo lain untuk menyesuaikan strateginya masing-masing, memperluas latihan infanteri, dan mengubah formasi tempur mereka. Setelah mengamankan Owari, Oda Nobunaga bergerak cepat dengan menguasai Kyoto pada tahun 1568 dan menjadikan Ashikaga Yoshiaki sebagai seorang shogun, meskipun dengan tujuan menjadikan shogun tersebut sebagai boneka politiknya. Selanjutnya, Oda Nobunaga berhasil mengalahkan musuh di sekitar Kinai dengan menundukkan klan-klan seperti Rokaku, Azai, dan juga Sakura. Oda Nobunaga juga berhasil menghancurkan gerakan Iko-Iki, sebuah gerakan pemberontakan berbasis kuil Buddha bersenjata yang menentang kekuasaan daimyo, serta mengalahkan Takeda Katsuyori pada tahun 1575, seorang pewaris Takeda Shingen dalam pertempuran Nagashino. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, Oda Nobunaga mampu menguasai sebagian besar Jepang Tengah dan mengancam wilayah barat dan timur secara bersamaan. Kematian Takeda Shingen pada tahun 1573 dan melemahnya Uesugi Kenshin akibat masalah internal membuka peluang bagi Oda Nobunaga. Di wilayah barat, Mori Motonari pun wafat pada tahun 1571 dan digantikan oleh putranya yang harus menghadapi tekanan dari pasukan Oda Nobunaga. Pada puncak kejayaannya, Oda Nobunaga tewas dalam insiden Honnoji akibat pengkhianatan dari Akechi Mitsuhide. Peristiwa ini pun mengejutkan seluruh negeri, menciptakan kekosongan kepemimpinan yang segera dimanfaatkan oleh salah satu jenderal utamanya, yakni Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi pun bergerak cepat dengan mengalahkan Akechi Mitsuhide pada pertempuran Yamazaki pada tahun 1582 dan lantas menundukkan sisa kekuatan Nobunaga yang bersaing memperebutkan warisan politiknya. Toyotomi Hideyoshi menggunakan diplomasi, pernikahan politik, dan kekuatan militer untuk menyatukan daimyo-daimyo besar. Dalam beberapa tahun, ia berhasil menguasai seluruh Jepang dan mengakhiri peperangan internal besar yang telah berlangsung lebih dari 1 abad lamanya.
Beberapa langkah penting dari Hideyoshi diantaranya adalah berhasil menaklukkan Shikoku pada tahun 1545 dan Kyushu pada tahun 1587, mengepung Odawara dan menundukkan klan Hojo pada tahun 1590, dan juga menghapus status samurai bagi petani dengan kebijakan pemisahan kelas sosial atau Sword Han. Dengan keberhasilan Hideyoshi, periode Sengoku secara de facto berakhir pada tahun 1590, meskipun secara formal masih ada pertempuran kecil sampai kematiannya pada sekitar tahun 1598. Periode ini dimulai ketika Toyotomi Hideyoshi berhasil menyatukan Jepang secara politik pada tahun 1590 setelah pengepungan Odawara yang memaksa klan Hojo untuk menyerah. Penyatuan ini pun menandai akhir dari konflik berskala besar antar daimyo yang telah berlangsung selama lebih dari 1 abad lamanya. Namun, meskipun peperangan besar mereda, ketegangan politik dan militer masih membara di bawah permukaan. Sengoku Jidai belum benar-benar berakhir sampai sebuah pertarungan tunggal yang menentukan siapa penguasa sah Jepang. Setelah berhasil menundukkan seluruh daimyo besar, Toyotomi Hideyoshi melancarkan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan kesatuan nasional. Ia sadar bahwa unifikasi militer saja tidak cukup dan diperlukan sebuah pondasi militer, sosial, dan ekonomi yang cukup stabil. Toyotomi Hideyoshi memaksa semua daimyo untuk mematuhi hukum nasional yang ia tetapkan. Beberapa langkah pentingnya antara lain pengukuran tanah atau Taiku Kenchi yang dilakukan untuk menilai hasil pertanian secara akurat, menentukan pajak, dan memastikan distribusi tanah adil bagi pasukan samurai. Lalu perintah Sword Han atau Katanagari atau sebuah perintah untuk melucuti senjata penduduk non-samurai untuk mencegah pemberontakan petani dan gerakan Iko-Iki. Dan juga melakukan pemisahan kelas sosial yang menetapkan bahwa samurai, petani, pengrajin, dan pedagang tidak boleh berpindah kelas. Samurai harus tinggal di kota kastil, sedangkan petani dilarang untuk meninggalkan lahan mereka. Toyotomi Hideyoshi juga memperkuat kastel-kastel besar seperti kastel Osaka yang menjadi pusat pemerintahannya. Ia memaksa daimyo besar untuk berkontribusi membangun ataupun memperluas benteng strategis yang juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian karena membuat daimyo sibuk dan menguras sumber daya mereka. Untuk mengurangi risiko pemberontakan, Hideyoshi mengatur pernikahan antar keluarga daimyo dan menciptakan jaringan aliansi politik. Banyak lawan-lawannya yang diintegrasikan ke dalam pemerintahannya melalui posisi administratif ataupun pernikahan. Hideyoshi juga memiliki ambisi besar untuk meluaskan wilayahnya melampaui Jepang. Ia bercita-cita untuk menaklukkan Korea dan lantas kemudian menaklukkan Cina. Pada sekitar tahun 1592, pasukan Toyotomi yang berjumlah sekitar 150.000 orang mendarat di Korea, di mana invasi awal berhasil dengan cepat dan kota Seoul berhasil jatuh dalam waktu yang singkat. Namun perlawanan sengit dari pasukan Korea yang mendapatkan bantuan militer dari dinasti Ming Cina memperlambat laju pasukan Jepang. Laksamana Yi Sun-shin dari Korea menggunakan armada kapal kura-kura atau Geobukseon untuk memutus jalur suplai Jepang di laut. Setelah gencatan senjata sementara, Hideyoshi melancarkan invasi kedua pada tahun 1597, namun hasilnya jauh lebih buruk. Pasukan Jepang menghadapi pertahanan kuat, suplai yang terbatas, dan serangkaian wabah penyakit. Perang di Korea menguras sumber daya Jepang dan menewaskan banyak veteran terbaik dan lantas memicu ketegangan di antara para daimyo. Beberapa daimyo besar pun mulai diam-diam membangun kekuatan mereka sendiri, mempersiapkan kemungkinan perebutan kekuasaan setelah Toyotomi Hideyoshi wafat. Dan benar saja, Hideyoshi akhirnya wafat pada tanggal 18 September tahun 1598, di mana posisinya digantikan oleh putranya yang masih kecil, yakni Toyotomi Hideyori yang baru berusia 5 tahun. Menyadari resiko perebutan kekuasaan, sebelum meninggal, Hideyoshi membentuk Dewan 5 Tetua atau Gotairo yang beragontakan daimyo terkuat untuk bertindak sebagai wali dari Hideyori. Dewan ini sendiri berisi tokoh-tokoh penting seperti Tokugawa Ieyasu, Maeda Toshite, Mori Terumoto, Uesugi Kageratsu, dan juga Ukita Hideai. Maeda Toshie yang dipercaya Hideyoshi sebagai penyeimbang kekuatan meninggal pada tahun 1599. Hal ini pun meninggalkan Tokugawa Ieyasu sebagai tokoh paling berpengaruh dalam dewan dan mulai menimbulkan kecurigaan di antara anggota lainnya. Setelah wafatnya Maeda Toshie, keseimbangan kekuatan pun goyah. Tokugawa Ieyasu pun mulai melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya mengatur pernikahan politik dengan mengawinkan anak-anaknya ke keluarga daimyo kuat. Hal ini pun berhasil memperkuat aliansinya dengan daimyo di wilayah timur Jepang dan lantas berhasil mengambil alih wilayah strategis di Kanto yang sebelumnya dikuasai oleh klan Hojo. Ketegangan antara Ieyasu dan faksi pendukung Toyotomi Hideyori pun meledak menjadi konflik terbuka. Jepang pun kembali terbelah menjadi dua kubu besar, yaitu kubu timur yang diisi pasukan Tokugawa yang dipimpin langsung oleh Tokugawa Ieyasu dan beragondakan daimyo dari wilayah timur dan sebagian tengah, serta kubu barat yang diisi oleh pasukan Ishida Mitsunari yang dipimpin oleh Ishida Mitsunari secara langsung
yakni seorang administrator kepercayaan Hideyoshi dengan dukungan Mori Terumoto, Ukita Hideai, dan daimyo barat lainnya. Persaingan di antara kubu barat dan timur akhirnya memuncak pada pertempuran Sekigahara. Pertempuran Sekigahara adalah serangkaian klimaks dari seluruh periode Sengoku, di mana pertempuran ini adalah sebuah pertempuran tunggal yang menentukan penguasa Jepang berikutnya. Pertarungan antara dua kubu barat dan juga timur ini pun mempertemukan kekuatan yang kurang lebih sama. Di kubu timur diisi dengan sekitar 75.000 prajurit dan mereka berada di posisi yang kuat di wilayah timur dan tengah, serta dipimpin langsung oleh Tokugawa Ieyasu. Sementara kekuatan barat berisi kurang lebih 80.000 prajurit yang bertahan di posisi strategis di wilayah Sekigahara dan berharap memanfaatkan medan berkabut untuk kejutan taktis. Awalnya, kubu barat memegang posisi defensif yang menguntungkan. Namun, beberapa daimyo kunci seperti Kobuyakawa Hideaki yang awalnya bergabung dengan kubu barat berpindah pihak di tengah pertempuran setelah menerima sinyal dari Tokugawa Ieyasu. Pengkhianatan ini pun memicu runtuhnya moral pasukan barat. Serangan gabungan dari berbagai sisi berhasil memecah formasi mereka dan memaksa Ishida Mitsunari untuk melarikan diri, meskipun kemudian ditangkap untuk dieksekusi. Kemenangan mutlak bagi Tokugawa Ieyasu terjadi dalam satu hari di mana ia berhasil mengamankan kendali atas seluruh Jepang secara de facto. Para daimyo yang memihak kubu barat kehilangan tanah dan kekuasaannya yang kemudian dialokasikan kepada pendukung Tokugawa Ieyasu. Setelah kemenangan tersebut, Ieyasu melakukan langkah-langkah cepat untuk mengokohkan kekuasaannya. Ia segera melakukan redistribusi tanah dan mengalihkan wilayah strategis dari para daimyo lawan ke pendukungnya. Ia pun juga melakukan pengawasan ketat kepada para daimyo lainnya dan lantas memindahkan beberapa daimyo potensial pemberontak ke wilayah terpencil. Selain itu pun, ia juga melakukan penguatan terhadap klan Tokugawa dan menempatkan kerabat dekatnya di posisi penting di seluruh negeri. Meskipun Hideyori secara nominal masih ada di Kastil Osaka, kekuasaannya hanyalah berbentuk simbolis semata. Hal tersebut pun terjadi karena semua keputusan politik dan militer kini berada di tangan Tokugawa Ieyasu. Pada sekitar tanggal 24 Maret tahun 1603, Tokugawa Ieyasu secara resmi diangkat sebagai Seitai Shogun oleh Kaisar Go-Yozei. Peristiwa ini pun menandai akhir resmi dari Sengoku Jidai dan awal dari periode Edo, sebuah masa damai yang panjang yang berlangsung lebih kurang 250 tahun lamanya. Tokugawa Ieyasu berhasil mengembangkan sistem politik bakuhan, yakni Bakufu atau pemerintahan pusat di Edo yang dipimpin langsung oleh shogun. Ia juga berhasil menerapkan aturan Han atau wilayah domain yang dikelola oleh daimyo, namun diawasi secara ketat melalui sistem wajib tinggal di Edo secara bergantian. Para daimyo pun dijadikan tahanan negara secara tidak langsung melalui serangkaian aturan demi menjamin ketertiban di zaman Edo. Warisan Sengoku Jidai tidak hanya tercermin pada darah dan puing medan peperangan, akan tetapi juga pada lahirnya tatanan baru yang berhasil membentuk Jepang berabad-abad kemudian. Dari serangkaian kekacauan politik yang memecah negeri menjadi puluhan domain yang saling berperang, muncul figur-figur seperti Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu yang menata ulang peta kekuasaan. Periode ini pun berhasil memperkenalkan inovasi militer, memperkuat peran kastil sebagai pusat pemerintahan, dan juga memisahkan kelas sosial secara tegas. Dengan berdirinya Kesogunan Tokugawa, pada sekitar tahun 1603, Jepang pun memasuki era Edo yang damai, terisolasi, namun stabil, di mana bayang-bayang Sengoku tetap menjadi pengingat bahwa dari kekacauan dapat lahir kesatuan.